Halo, ketemu lagi dengan gua Imam di channel Travel Mystery Evolution. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari ini gua mau ngebahas salah satu film lagi nih. Kemarin kita sempat ngebahaskan film Vina sebelum 7 hari. Ya alhamdulillah lah, sedikit sedikit kasus Vina mulai terungkap kan. Tapi gue nggak mau ngebahas tentang film itu. Gue kan ada film baru lagi yang membuat gue itu penasaran, pengen gue bahas gitu kan. Langsung aja gue sebut judulnya Do You See What I See. Konon filmnya itu nilainya ada 100/100. Seperti apa sih filmnya? Langsung kita lihat trailernya. Harusnya cantik kayak gini tuh kita jalan-jalan ya gak sih? Cari bokin. Ya ketemu orang tua juga harus cantik. Pak, Bu, hari ini Mawar ulang tahun loh. Semoga Mawar bisa mendapatkan orang yang Nah, seperti itu trailernya. Menurut kalian pantas nggak dikasih nilai 100/100? Kalau gua 80% pantas, 20% tidak. Kenapa tidaknya? Karena ada beberapa cerita di film itu tidak sesuai dengan yang aslinya. Tapi nggak tahu ya, ini kan ada beberapa sudut pandang yang diundang oleh beberapa channel misteri. Kalau dari Studio Jago tuh dari berbagai shootnya, oke lah, angle-angle-nya membuat orang tuh seolah kayak penasaran dengan film ini. Terus belum dari shoot-shootnya, jump scare-nya. Nah, gua juga ada beberapa kritikan ya, ada yang kritik itu kan tentang film ini tuh karena terlalu banyak jump scare lah, terlalu ngagetin lah. Kalau kalian nonton film horor nggak ada jump scare-nya, lebih baik kalian nonton film Upin Ipin. Betul. Macam tak betul je budak ni. Kan kalau Upin Ipin tuh kayak ada unyu-unyunya gitu kan. Kalau horor mah enggak. Horor itu pasti jump scare, serem, terus kayak menjijikan, mungkin kayak ada ulet-uletnya kah, atau matanya kamera melotot pasti gitu kan. Nah, kalau untuk dari segi entertainnya sih, kalau sepenuh gua dari segi pemainnya oke lah, actingnya jiwai gitu kan untuk sekelas film bioskop. Nah, sekarang yang mau gua bahas dari sudut misterinya. Gue juga akan manggil salah satu tim gue, Bang Gilang. Bisa dibilang dia emang deket lah dengan hal mistis seperti itu. Tapi bukan berbeda ya dengan Bang Pendi ya. Kalau Bang Pendi kan orangnya yang mistis. Kalau Bang Gilang ini mungkin kesehariannya ada beberapa yang mistis juga gitu kan. Seperti dia tuh sering diundang beberapa channel YouTube, cerita tentang beberapa kejadian lah. Yang mungkin yang sempat viral tuh boleh apalagi tentang Alfamart, Rumah Pocong, dan lain-lain. Daripada gue lama-lama, langsung gue panggil Bang Gilang. Dia tuh menceritakan atau menjelaskan lah secara lurusnya tuh seperti apa sih dari sudut yang podcastnya. Kalau gue kan dari sudut entertainmentnya. Langsung aja kita panggil Bang Gilang untuk masuk ke dalam cerita. Nah, sekarang kita sudah bersama Bang Gilang. Gimana kabarnya Bang Gilang? Wah, baik. Gua mau bongkar sedikit. Bang Gilang ini adalah salah satu
tim travel mystery. Iya, Bang. Yang di belakang layar lah dulu, dia tuh di bagian Edit video. Video. Kalau dulu sih pernah sering kita kan kalau penelusuran saya ikut juga, pernah Nah. kesurupan juga. Nah, siapa yang kesurupan? Saya pernah, kamu juga pernah. Berarti kalau kalian masalah editan atau masalah sound terganggu, boleh komplain langsung ke dia deh, ke bawahnya ada link Instagramnya, boleh dikomplain Oh, langsung. gak usah lah, ngapain. Nah, Tapi itu sebelum- buat jadi masukan Nah, sih. oke. Pokoknya sebelum Nah, jadi kemana bentar nih? dulu. Kok dia antusias ya gitu ya? Ya udah. Mau ganti saja di host. Ya, oh, gitu. Nah, sebelum gua lanjut ke pembahasannya, gua nggak bosan-bosan untuk ngajak sobat Travel Mystery selalu support kita dengan cara subscribe, Like komen, dan share. share pokoknya ke teman kalian, kerabat kalian, orang terdekat kalian, bahkan siapapun itu kalian share aja nggak kenal, share aja nggak apa-apa gitu. Bilang ya. Iya, kayak di pinggir jalan ada orang lewat share. Oh, cuma gitu ya, apa Iya. gitu. Pokoknya biar kita semakin semangat membuat konten tentang mistis yang mengedukasi untuk kalian semua. Lanjutnya, basa-basi langsung kita lanjut ke segmennya. Bang Gilang gimana? Kita kemarin sempat bikin video tentang Pina sebelum 7 hari, film juga. Gimana kalau menurut Bang Gilang untuk film Pina ini gimana nih untuk Bang Gilang? Kan kalau saya dengar ya buat film Pina itu banyak miss juga ya, kayak namanya mungkin dari beberapa ini Karakter. ya karakter itu di ini nggak boleh, Oh, iya. ada pihak-pihak yang Iya. nggak setuju. Iya, Tapi iya. sih menurut banyak kayak saya kan sering kayak lihat-lihat di apa sih ulasan film katanya kurang. Cuman dia ketolong sama hype-nya. Ya mungkin lagi viral gitu kan. Iya, viral. Nah, tapi kita bukan membahas tentang film Pina sebelum 7 hari. Kita mau ngebahas salah satu film yang gua udah sebutin di awal, Do You See What I See. Nah, Bang Gilang sebelumnya pernah podcast di mana aja, Bang? Kan maksudnya ini kan film diangkat dari sebuah podcast kan. Ya banyak sih Bang, gak bisa gue Ya, sebutin juga. pokoknya Bang Gilang udah beberapa yang gua sebutin di awal udah ada. Iya. Kalian boleh cari lagi aja. Gitu. Iya, cari aja kok pasti ada. Yang mukanya cantik-cantik, pasti komennya cantik-cantik semua. Kalian kalau mau komen dia cantik di sini juga nggak apa-apa. Gua ikhlas enggak. Ikhlas, yang penting rame aja. Satu kata buat para viewers yang selalu komen lu cantik apa? Gak apa-apa, nikmatin saja. Gimana saja. Nah, langsung kita lanjut. Nah, gue kan tadi di awal segmen gue udah ngebahas dari sudut entertainmentnya Bang Gilang. Dari masalah angle, masalah pendalaman karakter, terus masalah jumpscare menurut gue nggak ada yang minus tuh. Oke. Sempurna kalau menurut gue. Walaupun ada beberapa cerita itu kan di awal sini itu gue ngeliat di adegannya itu dia tuh berdoa di kuburan kan. Nah, kalau cerita asli gue nggak tahu ya, karena Bang Gilang ngebahas nanti. Kalau yang di trailer itu ngebahas tentang dia itu berdoa di kuburan, seolah-olah tuh ada pocong mendengar Bang Gilang. Di situ ada diikutin gitu kan produk filmnya. Kalau menurut sudut pandang Bang Gilang yang udah mendengar film ini kan sebelum ini kan Bang Gilang sempat mendengar apa podcast kan ya dari salah satu tuh ada channel besar juga kan yang Bang Gilang suka favorit Bang Gilang. Kalau menurut Bang Gilang dari cerita mistisnya tuh seperti apa sih sebenarnya Bang? Nah, oke. Pokoknya dia itu salah satu ada bintang tamu itu 2 tahun yang lalu. Oke. Nah di situ itu diceritain bahwa si pocong ini pacarnya salah satu mahasiswa situ, mahasiswa baru. Oke. Nah sedangkan ada lagi kesini banyak kayak storytelling lah, ada itu ngebahasnya itu kalau dia itu teman kontrakan. Entah mungkin yang benar mungkin yang pertama ya, tapi yang lainnya kayak pembusukan gitu cerita. Mungkin gitu ya, kita Mungkin nggak tahu tapi ya. nggak ada tahu. Tapi intinya gue pengen cerita ini keduanya, 2 versi ini Iya. ke penonton. Ntar Iya. biar penonton yang nilai. Ya. Soalnya kan bisa dibilang sebelum difilmkan sempat viral dulu di beberapa podcast atau yang storytelling lah yang kita tahu tuh kalau di masalah mistis tuh menceritakan awal mulanya tuh dia tuh seperti SPG, ada versi seperti itu juga Bang Gilang Iya, ya. tapi kalau SPG ya SPG Beda juga beda versi itu kan. beda versi. Nah, itu Bang Gilang mau sedikit menjelaskan dari sudut pandang Bang Gilang yang sering mengalami buana di beberapa channel mistis Lemplung Podcast. Boleh Bang Gilang langsung dimulai Bang Gilang seperti apa? Nah, tadi udah denger kan versi dari Bang Imam. Bang Imam itu nyeritain tentang filmnya. Nah, kalau gua di sini mau ceritain tentang di podcast dan storytelling dan juga mistisnya. Gua nggak udah familiar sih sama pocong-pocongan kayak gini ya. Gua soalnya dari kecil juga udah diikutin mereka gitu. Sampai dari awalnya gue biasa aja sampai gue itu melihat wujud mereka gitu. Nah, cerita ini yang menariknya kenapa? Si tokoh utamanya ini berpacaran dengan pocong. Ingat, berpacaran dengan pocong, bukan sama orang yang mukanya mirip pocong. Bukan. Nah, gue mau ceritain dulu nih di podcast yang 2 tahun yang lalu di channel besar nih. Jadi, awalnya itu ada seorang wanita,
dia itu pertama kalinya itu ngekos, bukan ngekos sih, ngekos, soalnya dia kuliah. Nah kebetulan dia itu punya temen sekamar, bukan sekamar sih, di sebelahnya, sebelah kamarnya, jadi ada 2 kamar gitu. Nah di situ dia itu ada temen dia samarin itu Mawar, dan si Mawar ini dia itu sebenarnya awal-awal itu gak punya pacar, tapi semenjak di situ dia itu cukup aneh kata dia. Kayak dia itu pertama dia tuh sering ngumpul katanya di ruang tengah kayak gitu sama temen-temennya, tapi dia tuh ngerasa dicuekin, dan temennya itu nggak ngeliat dia itu di ruang tengah, nggak ada. Tapi pas dia negor, kok gue dicuekin sih, kok gue gini sih, terus temennya nanya, emang lu di mana? Terus dia bilang kayak, wah kan di kamar, di ruang tengah. Dia bilang, gue kan di ruang tengah, kok gue lihat lu cuekin gue. Terus kata temennya, gue kagak lihat lu di ruang tengah, perasaan. Lah, situ bingung, gua sama cowok. Hah, cowok siapa? Ada, gua kenal nih cowok ini, dia itu kakak kelas gua, dan dia kemarin datang ke situ ngobrol-ngobrol di ruang tengah itu. Jadi setiap malam itu si Mawar itu kayak ngilang-ngilang gitu. Namanya di kosan, ya orang masing-masing aja, kayak lu, gua, terus kan mereka juga sibuk dengan kegiatan masing-masing. Lama kelamaan dia itu kayak udah kayak, lu dari mana sih? Kok jalan sendiri? Enggak kok, gue tadi sama pacar gue. Temen-temennya pada bingung tuh. Sampai akhirnya si Mawar itu kesel sama temen-temen. Gue sama pacar gue tahu, namanya itu si Heru kalau gak salah. Apa namanya itu gue agak lupa juga, udah lama juga. Nah dia bilang itu nanti gue tunjukin lo sama lu pada. Nah di situ si Mawar itu kayak pengen nunjukin si cowok ini, dan akhirnya sepakatlah satu malam mereka itu bertemu, dan si Mawar nunjukin, nih cowok gua, ternyata cowoknya itu pocong. Mawarnya bilang, apaan sih lu, ini cowok gue nih, restu. Teman saya pada teriak-teriak kan, pocong. Si Mawar enggak, ini cowok gua kayak gitu. Sampai dari situ teman-temannya mulai ngejauhin dia, dan di situ si Mawar frustasi, depresi, dan akhirnya dia gantung diri. Gue juga gak tahu sih cerita lengkapnya kayak gimana. Yang gue tahu itu di podcast ini itu intinya seperti itu. Kalian bisa cek lagi aja di channelnya, maaf nih. Tapi gue lebih tertarik itu yang kedua, ceritanya di storytelling. Salah satu YouTuber gede juga. Kalau dia menceritakan pindah ke salah satu kontrakan 1000 pintu. Di situ tuh dia pertama kali, dia anak kampung, dia baru pertama bekerja, dan dia itu akhirnya mengontrak di salah satu kontrakan di 1000 pintu itu. Nah di situ dia kan mulai kayak nyari-nyari teman lah. Namanya gue di kontrakan kan, aduh, gak ada temen kan bingung juga. Dia nyari lah kesana sini, ada temen sebelahnya, seorang SPG, dia tanya tuh, ngobrol kayak gitu. Nah dia tuh ada lagi satu temennya lagi, jadi dia itu akrab bertiga. Nah akhirnya mereka ngobrol-ngobrol kayak gue gini, kayak nyeritain lah kehidupan mereka masing-masing. Hingga satu orang ini, kita sebut aja dia juga si Mawar lah. Dia ini kayak ceritain, saya juga punya pacar loh, kayak gini. Setiap malam sih saya juga sering diantar sama pacarnya. Tapi si teman kontrakannya ini gak pernah lihat tuh pacarnya. Pernah satu kejadian, jadi dia itu lagi diem nih. Jadi kan sebelahannya kontrakan kayak 1000 pintu itu kayak kecil-kecil lah. Palingan berapa petak? 3 petak kali. Kayaknya ruang tengah kayak apa sih, ruang ini kayak tidur, terus belakangnya ini kayak langsung dapur kamar mandi. Nah akhirnya dia itu kayak apa sih, pernah ngedenger di sebelah kamarnya dan kamar si Mawar ini kayak gertak-gertuk, kayak ada aktivitas. Sedangkan si Mawar ini kan seorang SPG, dia itu paling itu pasti pulangnya itu pasti malam. Nah di situ temennya itu ngintip dari jendela si Mawar, kayak ada apa sih, apa ada orang, ada maling, kan namanya orang kan khawatir ya. Dia akhirnya dia lihat, tengok, dan wah, ada sosok putih berdiri tegak di area kamarnya Mawar. Dia sampai kaget, aduh, lari, tapi nggak berani cerita sama Mawar. Dan malamnya dia itu ngedenger si Mawar ngobrol itu.
ngobrol berdua kayak asik gitu, ngobrol lah gimana sih gini kayak mesra gitu. Dan dia tengok si Mawar itu cuma sendiri, kayak ngomong sendiri. Dia masuk, ternyata keanehan itu semua orang itu kayak mulai aneh lah sama kamarnya si Mawar ini. Dan ada beberapa orang juga di sekitar kontrakan itu melihat sosok pocong ini. Nah di situ akhirnya suatu saat si Mawar ini tiba-tiba ada suara yang tidak enak muncul dari kamarnya, suara desahan. Di situ kayak orang-orang kan, wah ini ada apa nih, ada yang jinah nih di kontrakan kita, digebeng lah itu, sama udah hubungin RT-nya, hubungin yang punya kosannya, mereka digebeng. Dan tahu kalian apa yang terjadi? Pas si gerbek dibuka, ternyata si Mawar itu lagi melakukan hal itu sama pocong ini. Sehingga itu si Mawar kagak sadar. Pas disadarin itu kayak dia itu telanjang katanya, kayak mendesak gitu. Pas disadarin dia langsung kayak teriak terus nangis. Terus dia bilangnya pas disadarin gitu, kasih minum sama si dua sahabatnya ini, dia ngomongnya kayak, duh mana ya aku malu banget, aku ngelakuin hal kayak gini, terus pacar aku juga, aduh kabur kemana ya, ini pacar aku. Dia itu kalau semua orang itu lihatnya kalau dia itu melakukan hal itu dengan pocong, tapi dia itu gak sadar, dia itu tetap kayak kekeh kalau itu pacarnya. Gua malu, gua harus gimana ya, gini-gini. Temennya sampai bingung, pelangak aja guys. Sampai dia nenangin bertiga tuh di kamar, yang lainnya juga pada kaget lihat pocong itu, kayak di luar kayak ada yang apa gitu ngaji, memanggil guru ngaji lah, apalah gitu, pada heboh lah. Terus satu orang tiba-tiba lihat kaca, dia langsung lari. Nah si temennya yang satu lagi bingung, kok lu lari, lagi nenangin si Mawar ini. Pas lihat di kamar, di kaca, dia kan di kamar kita ada kaca, ternyata si sosok pocong itu masih duduk di kasurnya Mawar. Nah di situ sampai akhirnya Mawar itu setelah kejadian itu mengurung diri, dan akhirnya dia bunuh diri juga. Dan dengar kalau si sosok pocong itu ternyata dia juga dulunya emang pacarnya Mawar, tapi dia juga udah meninggal. Entah lupa gue itu meninggalnya karena apa. Di sini nih yang gue bingung, ada dua versi. Gue tapi sih percayanya versi yang pertama, yang 2 tahun yang lalu itu di salah satu channel besar. Kalian bisa nonton lagi lah di sana. Nanti biar lebih jelasnya. Gue juga nonton agak-agak lupa nih. Gue nonton lagi tadi gak sempet. Soalnya kita abis jalan-jalan juga ya, dadakan ya Bang Imam ya. Iya, nanti kita kalau misalnya ada waktu kita penelusuran nih. Jangan tapi like dulu, share dulu. Nah, gue kan familiar nih sama hal-hal yang berbau dengan pocong. Nah, tahu gak kalian di belakang ini ada apa nih? Aduh, di sini tuh di belakang itu ada kuburan-kuburan, ini cukup horor juga nih. Gue bingung ya, kok bisa ya, kok pocong, sosok pocong itu kayak jadi pacar manusia hingga melakukan hubungan seksual kayak gitu. Gue bingung kayak, kok bisa? Gue juga pernah diganggu sama pocong, nggak ada, maksudnya kayak gimana ya, kayak manusia gitu, enggak, tetap aja sosok pocong, ngeri. Dia belum datang aja auranya udah kayak merinding kan. Dan gue juga bingung ini sampai ada beberapa cerita, apakah cuma yang lainnya itu pembusukan dari satu cerita ini, dia apa sih mengarang lah, saking hype-nya nih satu cerita, mereka mengarang-arang terus dikirimlah ke kayak storytelling kayak gitu. Tapi apakah ini 2 cerita yang berbeda gitu? Gue gak ngerti juga di situ. Tapi menurut gue kayak pocong melakukan hal seperti itu sih gak mungkin. Kecuali mungkin mereka itu sesosok, ya bisa dibilang jin, atau mungkin juga bisa dibilang siluman. Mungkin bisa jadi, kalau menurut sudut pandang mistis. Gue juga sampai ini difilmkan, gue juga lihat, oh emang sih kalau film pasti nggak bakalan mungkin sama ya sama ceritanya, pasti ada dilebihkan lah dari hal cerita, dari hal sudut pengambilan gambar atau sudut pandang orang-orangnya. Gue juga gak ngerti, tapi intinya itu seorang wanita yang pacaran dengan sosok makhluk halus, sehingga dia itu nggak menerima kenyataan hingga akhirnya bunuh diri.
Dan so itu mungkin gue juga mau ngobrol-ngobrol nih sama Bang Imam nih tentang kayak sisi film, sisi mistis. Tapi gue pengennya lebih ke sisi mistisnya karena kita tipe misteri ya. Di sini juga ada Bang Jadun ya, saya Bang Pendi. Saya Bang Pendi lagi sibuk dengan kegiatannya ya, kita dari sela-sela kita ngobrol-ngobrol santai aja dari sudut saya sebagai yang sering diganggu oleh hal seperti itu. Oke, kita kembali ke Bang Imam. Gimana Bang Imam cerita tadi? Kalau dari sudut pandang mistisnya ya emang cukup mengerikan ya guys ya. Manusia melakukan hubungan intim dengan pocong kan. Yang notabene-nya yaitu malah pocong itu identik dengan mistis dan memang serem-serem lah. Bahkan beberapa yang Bang Tadi sebutin juga kan, walaupun orang yang nggak ada dia kayak pocong, orang yang nggak ada omongannya selalu kita ingat gitu kan. Nah, yang Bang Tadi bilang pocong itu identik dengan mistis atau emang yang serem-serem lah. Bang Gilang, gue juga ada yang gue tanya nih dari beberapa yang listed tadi, ada dua sudut pandang kan, ada yang podcast dan storytelling. Yang mau gue tanya itu yang anak yang kuliahan dulu nih. Itu kan dia kan teman kuliahnya dia kan, nggak salah ya, teman kuliah. Nah itu kan dia kan logika ke kampus itu dia emang realnya tuh punya pacar nggak sih sebenarnya Bang sebelumnya itu kalau dari infonya? Kalau kata dia yang nyeritainnya ya, dia itu emang pacar pertama gitu Bang. Oh, pacar Jadi pertama. si hantunya itu nyerupainnya itu kayak kakak kelas dia. Seakan-akan dia itu kayak datang ngobrolan. Oh berarti sesuai dengan entertainnya filmnya. Di situ bilang first love-nya pocong. Nah itu clear. Pertanyaan kedua Bang Gilang. Saat melakukan hubungan intim, itu kan posisinya kan 1000 pintu kan yang Bang Gilang bilang kan. Itu yang kedua. Yang kedua ya kan, Bang Gilang bilang 1000 pintu kan. Itu kan ada katanya gue sempat dengar juga dari podcastnya Bang Gilang, nonton juga apa Bang Gilang lupa, nggak Bang Gilang ceritain tadi, mau gue cerita lurusin juga, mau gue kasih tahu juga. Itu kan ada suara desahan kan sampai semua warga Iya, kumpul kan. itu pada tahu. Itu posisinya pas digerebek itu emang itu masih ngedesah sendiri apa emang gimana sih Bang? Jadi kayak kalau yang storytelling yang kedua ya, yang gua denger, yang gua tangkap, Ya. yang gua tangkap, maksudnya yang Yang diceritanya ini bukan buatan gua. Diceritanya itu dia itu lagi apa sih? Hubungan intim. Hubungan intim. Iya. Jadi semua warga yang masuk itu lihat, Oh lihat. ngelihat si pocongnya. Oh masih nempel. Iya, jadi dia nih di bawah telanjang, di atasnya pocong. Oke. Kayak gitu. Terus gak lama kemudian set ngilang. Ditinggal si ceweknya ini. Semua pada warga gitu ya. Terus ya disadarin, yang warga juga masuk langsung keluar lagi. Oh. Sampai si sahabat ini pada masuk. Pas sahabatnya masuk ngelihat lah pocong di yang lemari jendela itu ya. Jendela kaca Berarti kaca itu ada. emang sesuai lah. Yang filmnya juga emang seperti itu gitu kan. Mau kalau di sudut pandang gue udah itu aja sih. Kalau gue kan emang ngebahas dari segi entertain menghilang tahu lah. Kita juga pernah sama-sama di entertain kan segala macam. Makanya kasus kayak gini tuh gue bingung Bang Imam. Kenapa? Kok ada aja kayak gitu. Gue juga sih awalnya meragukan sampai kok bisa cerita, tapi cerita kayak gini bisa ada gitu. Bisa apa gitu ya? Iya, bukan bisa ada gitu kejadian seperti ini. Gue meragukan. Tapi namanya dunia, Ya, ada mistis tuh aja ya. kayak hal-hal aneh. Ya, Makanya kan saya itu kan dari dulu familiar banget gitu sosok pocong kayak gini tuh, saya dari kecil udah sering Udah lah nggak ya, aneh nggak aneh lah gitu. Dan sampai saat ini pun ketika saya melihat mereka atau merasakan mereka itu emang merinding itu udah nggak bisa toleran. Kayak kalau kita ngelihat kayak gundurwo itu masih kayak bisa, kuntilanak lah masih kayak oh iya gitu. Tapi kalau sosok pocong ini emang kayak udah horor banget, mistis. Emang auranya itu beda lah gitu. Kalau kata teman saya itu kayak pocong itu melambangkan kematian, lambang kematian. Melambangkannya. Nah, apa tuh? Curut itu. Betul. Nah, makanya di cerita ini emang menarik banget. Sampai dibuat film kan, kayak ada kejadian sesuatu seperti ini. Yang sayangnya itu si tokoh utamanya ini meninggalnya itu bunuh diri. Entah dia frustasi apa. Gue mikirnya apakah dia diajak gitu, ya udah kamu ke alam saya aja, sampai Soalnya dia dari- nekat melakukan hal seperti Soalnya kalau dari logika gua gitu Bang bilang ya, ada yang pertama yang mungkin yang gua ulik lagi dari pernah cerita ya, dia bilang itu mantan kekasihnya dia kan yang dibunuh atau gimana. Kalau Gua nggak misalnya tahu. kalau misalnya yang cerita kedua itu emang dia itu awalnya pacaran, Iya, hidup gitu, bukan iya. udah jadi pocong, belum hidup, ya kan, hidup meninggal, Meninggal. terus seakan-akan si orang ini menyerupai masih ada gitu, Iya, padahal orangnya udah meninggal. berarti yang wujudin ke si cewek itu mantannya berarti ya. Iya, kalau misalnya di storytelling itu dia Oh, yang gitu. yang di kontrakan itu ya dia ngewujudin kayak pacarnya aja, dia masih pacaran, nggak jadi mantan. Nah makanya masih yang logika tuh
logikanya emang dulu tuh pacarnya dia, terus berhubungan intim, apalagi Bang Gilang bilang kan, kata teman-teman Bang Gilang, pocong itu melambangkan kematian. Emang bener logikanya dia sampai bunuh diri kan, sampai diajak mati gitu Bang Gilang. Ada nggak Bang Gilang sedikit pesan-pesan lah untuk para sobat Reva? Apa Bang Gilang ada masukan lagi untuk film ini atau yang dari sesi podcastnya, mistisnya ada nggak? Ya kalau misalnya segi film sih, ya pengennya kalau cerita film itu kan biasanya dilebih-lebihkan ya, kayak diubah lah kayak Alurnya. gitu, alurnya kayak gini. Tapi kalau selama itu masih oke sih oke aja, kenapa enggak? Tapi kadang orang Indonesia ini kita sering kayak apa sesuatu yang viral kita rame-ramein. Yes. Tapi sih masih ada banyak kayak channel-channel yang ngeritik si film ini. Ada juga. Apalagi kan masalah yang kemarin yang Vina tuh sampai harusnya dibikin dokumenter daripada dibikin di film kayak Iya. gitu. Terus walaupun dia banyak yang nonton tetap kayak kritik itu kayak wah ini mah filmnya kurang layak. Soalnya ada atau gimana. beberapa peran juga yang dipindahinnya Iya, tidak kurang. diizinkan lah. Iya, tapi Makanya kalau di sisi di film ini banyak kayak wah ini udah oke kayak gini, tapi pengennya kayak seperti ini. Nah kalau menurut gua sih buat kalian ya kalau punya temen ya, misalnya bener nih punya temen yang kayak gitu, jangan didiemin lah. Kasihan, kasih tahu, sadarin atau bawalah ke orang-orang yang kalau misalnya kalian nggak terlalu suka mistis atau kalian itu nggak percaya mistis ya seenggaknya bawa ke psikolog Iya, kayak gitu, psikolog. kayak takutnya kejiwaannya keganggu Iya. apa gimana, daripada berakhir nanti malah jadi Bunuh kayak bunuh diri, diri kan gitu. kasihan. Sedangkan kan kalian tahu itu teman kalian itu sedang bermasalah, entahlah mentalnya, entah pikirannya. Apalagi kalian beneran lihat nih kayak wah dia sama sosok pocong berpacaran, ya seenggaknya Iya, lu jadi tarik gitu. lah, tarik maksudnya cari orang yang bisa, apa orang yang ngerti hal kayak apa kiai lah apalah, apa mungkin dari agama lainnya, Yang orang ya tahu orang-orang apa pemuka iya, agamanya pemuka lah, agama lah ini sembuh ini orang gitu, Selamatin kasihan lah gitu selamatin, kasih tahu keluarganya, jangan kayak ditonton aja gitu, karena gue juga sering lihat teman-teman gue yang dalam tanda kutip terpengaruh hal-hal kayak gitu. Siapa itu? Bang Pendi apa bukan? Banyak, maksudnya kalau Bang Penny kan emang kita Jomblo tuh itu ya? di rumah kita kan kalau kita kan berdua kan sering kemana-mana. Nah kayak lu aja kan dulu pernah kan menari-nari di motor. Iya, itu beda itu Nah, podcast di situ, itu. iya, Itu makanya. barangkali kan pengen difilmkan juga boleh itu. Nah buat kalian yang cerita di ujung genteng yang gila itu bukan cuma saya, dia juga ikut gila. Nanti kalau kalian penasaran nih ntar gue cerita. Tapi nunggu dia cerita di channel gede juga. Iya. Biar apa Bang Imam? Biar Di film gitu. Iya. Karena kan sekarang lagi zamannya kita bukannya untuk memanfaatkan lah ya, memanfaatkan momen kecelakaan akibat study tour gitu kan, barangkali ini kan jalan-jalan ke ujung genteng, barangkali gitu ada cerita tentang study tour, ngangkat film jalan-jalan gua gitu ke Sawarna gitu. Bukan maksud untuk memanfaatkan, barangkali kita kan tahu kan ide penulis seperti apa gitu kan, atau produksi host juga mau, itu boleh, saya dengan senang hati gitu. Udah Bang Gilang cukup? udah cukup lah, kita tutup saja. Pokoknya untuk pembahasan di malam hari ini tentang film Do You See What I See kita akhiri ya sampai malam ini. Mudah-mudahan pembahasan kita di malam hari ini dari segi gua entertainment, Bang Gilang segi podcast dan misterinya sudah bisa meyakinkan atau sudah membuat kalian Tahu lah Tahu lah tentang tentang cerita ini, garisnya seperti ini apa. dari podcastnya, dari storytellingnya. Nah kalau misalnya video ini bisa tembus nih, kita pengen ulik juga dari sisi mistisnya dari Bang Pendi. Bang Gimana? Pendi. Boleh, setuju gua. Apakah kan Bang Pendi kan bisa kayak terawang-terawang Iya. gitu? Apakah dia misalnya ini tuh cerita cuma karangan, iya. apa cuma kayak dilebih-lebihkan, apakah real kenyataan? Boleh, itu ide yang sangat bagus. Pokoknya jika viewers ini tembus 20.000 lah, gua nggak muluk-muluk 20.000. Iya, 20.000. Kita bakal bahas sama Bang Pendi. Ini tuh pembahasannya hanya settingan kah ceritanya, atau emang bernaskah, atau bahkan benar-benar real. Dan makhluknya seperti apa? Melakukan hubungan intim. Iya. Pokoknya kita akhiri dulu pembahasan malam hari ini. Jika ada yang kesalahan kata, mohon dimaafkan, namanya manusia, tempatnya salah Bang Gilang ya. Iya. Kurang lebihnya seperti itulah pembahasan kita. Pokoknya gua Imam sebagai host di channel Satu Misteri, jangan bosan-bosan lah untuk mensupport kita dengan cara subscribe, Like komen, dan share share. sebanyak-banyaknya biar kita semakin semangat untuk membuat konten tentang misteri yang mengedukasi. Ya jika kalian juga ada kritikan, kritik aja ya di komen ya. Boleh ada komen, atau bahkan ada yang mau ngebahas apa, ada cerita mistis atau tempat-tempat angkat, boleh di email di bawah ini. Pokoknya sekian dulu pembahasan di malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.